Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini saya akan share ke kalian untuk CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2024. Nah, sebelumnya buat kalian yang baru nemuin channel ini, kalau belum subscribe dulu ya biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya, dan juga jangan lupa share ke kawan kalian lain agar banyak yang tahu tentang informasi ini. Oke, next. Untuk pengumuman ini kalian bisa unduh di website resmi dari Kementerian Kesehatan ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa klik di pencarian casn.kemkes.go.id yang di pojok kiri atas nih. Nanti akan tampil websitenya seperti ini. Kalian klik di sini, info terbaru pengumuman seleksi CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2024. Klik di sini, kita klik. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, model seperti ini kita scroll ke bawah. Di sini ada tulisan pengumuman penerimaan CPNS di Kemenkes plus format surat-surat. Jadi untuk surat lamaran dan surat pernyataan kalian unduh di sini. Kalian scroll paling bawah ya. Nanti pasti ada muncul contoh lamarannya. Dan untuk kalian yang belum tahu gimana cara nulis lamaran serta pernyataannya, nanti kalian bisa lihat di pojok kiri sebelah atas. Di situ ada link untuk penjelasan pengisian surat pernyataan dan surat lamaran. Nah, untuk formasi kalian bisa lihat di sini ya, Kemudian pendaftaran kalian bisa lihat pengumuman di atasnya ini. Oke. Nah, kalau kalian udah diunduh ini pengumuman penerimaan CPNS Kemenkes, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk yang paling di highlight di sini adalah untuk kalian yang daftar di kebutuhan umum dan kebutuhan khusus ya. Yang daftar ini boleh kebutuhan umum dan khusus. Kalau umum ini pelamar yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman ini. Jadi kayak kita fresh graduate kayak gitu ya, kita bisa daftar di pengumuman kebutuhan umum nih. Kalau kebutuhan khusus ini ada kriterianya nih, putra putri lulusan terbaik berpredikat cum laude, dan syaratnya itu perguruan tinggi dan juga prodinya harus akreditasi unggul atau A saat kelulusan dan tertulis di ijazahnya. Nah, untuk yang cum laude ini minimal harus S1, jadi D4 atau sarjana terapan itu nggak boleh daftar ya. Hanya boleh di umum kalau D4. Terus untuk yang lulusan dari luar negeri ini juga harus cum laude juga dengan surat keterangan pernyatakan predikat kelulusannya dari pemerintahan di bidang Menristek Dikti. Nah, kemudian yang kedua adalah penyandang disabilitas dan juga putra-putri Kalimantan. Nah, ini adalah pelamar yang memiliki KTP atau Kabupaten Kota Kalimantan dan diperuntukkan bagi kebutuhan yang akan ditempatkan di ibu kota Nusantara. Jadi kalau kalian putra-putri Kalimantan, kalian diprioritaskan untuk di IKN. Nah, untuk alokasi kebutuhannya ini adalah sekitar 8.607 ya. Dan untuk persyaratan pelamarannya ini adalah usia minimal 18 tahun kecuali dokter gigi, dokter pendidik klinis dan dosen dalam kualifikasi pendidikan doktor dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun. Kemudian tidak pernah mempunyai kekuatan hukum tetap ya, minimal tidak pernah dipenjara. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan P3K. Kemudian bukan TNI dan bukan polisi ya. Kemudian tidak sedang kedudukan CPNS dan juga PNS ataupun TNI, Polri. Kemudian tidak menjadi partai politik dan memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA atau SMK ya. Kemudian minimal di atas SMA itu bisa D3, D4, S1 yang harus memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B atau baik sekali. Nah, ini adalah highlight-nya teman-teman ya. Minimal adalah B atau baik sekali dan dibuktikan dengan screenshot dari Ban PT ya. Dan akreditasi ini harus B minimal di Ban PT dan LAM PTKes.
Kemudian pada saat kelulusan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan IPK minimal 3 skala 4. Wow. Jadi kalian tuh ya harus minimal PT-nya itu terakreditasi B. Jadi terserah prodinya apa, yang penting PT-nya itu harus minimal B. Biasanya kalau PT-nya B itu prodinya kalau nggak A ya B ya, jarang yang C gitu ya. Nah, kemudian ini kelulusannya itu dibuktikannya saat tertulis pada ijazah dan IPK minimal 3. Ini yang harus di highlight teman-teman. Jadi kalau akreditasi perguruan tinggi kalian bukan W, jangan coba-coba daftar ya di sini, biar kalian itu nggak TMS, kan sayang, mending daftar di tempat lain gitu ya. Nah, kemudian kualifikasi pendidikan tambahan itu dapat dilihat di CSN ya teman-teman. Kemudian akreditasi perguruan tinggi dapat dilaksanakan yang ditentukan oleh kementerian ya. Kemudian kalau kalian pengen tahu perguruan tinggi kalian itu akreditasinya A, B, C, D, kalian bisa ke pangkalan database Ban PT. Di situ kalian tinggal klik aja perguruan tinggi kalian, nanti pasti akan muncul akreditasinya apa saat kalian lulus ya. Kemudian kalian harus mengupload juga SKD atau surat keterangan kesehatan yang dibuktikan oleh dokter. Kalau bisa ini surat dokternya itu yang punya NIP atau PNS ya, biasanya minimal puskesmas ataupun rumah sakit ya. Tapi kalau amannya sih mending rumah sakit ya. Dan diterbitkan paling lambat 60 hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran online di SSC ASN. Jadi paling lambat itu 2 bulan sebelumnya ya, sebelum kalian daftar. Kemudian tidak mengkonsumsi narkoba, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, karena ini kementerian ya. Ya tidak merokok, kemudian tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan selama 5 tahun sejak diangkat sebagai CPNS, dan tidak mengajukan pindah dari Kementerian Kesehatan ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 tahun sejak diangkat PNS. Wow. Jadi kalian tuh nggak boleh pindah selama 10 tahun ya dari Kemenkes, kemudian nggak boleh pindah unit selama 5 tahun. Unit kerja itu misalkan kalau dari rumah sakit Cipto Mangunkusumo ke Fatmawati, nah itu dari CPNS itu minimal 5 tahun. Kalau udah 5 tahun dari CPNS baru kalian boleh pindah ke Fatmawati kayak gitu ya misalnya, itu unit kerjanya maksudnya. Kemudian tidak pernah melakukan tindakan pelanggaran seleksi, tidak berstatus sebagai ASN. Kemudian, nah ini paling penting nih, dapat mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office, pengoperasian email, virtual meeting kayak Zoom, dan penggunaan search engineering atau cloud atau drive ya. Karena sekarang kan modenya untuk 5.0 ya, harus pinter-pinternya IT. Terus bijak bermedia sosial, tidak pernah dan tidak akan menyebarkan berita palsu, provokasi, radikal, teroris, pornografi dan lain-lain. Pada saat mendaftar seluruh pelamar wajib telah memiliki ijazah, jadi surat keterangan lulus tidak berlaku. Jadi buat kalian yang fresh graduate baru lulus, kalian nggak bisa daftar kalau belum punya ijazah. Nah, untuk persyaratan khusus cum laude ini ya, kalian udah tahu ya, minimal akreditasinya itu akreditasinya itu A, prodi maupun perguruan tinggi ya, itu yang paling penting, dan minimal sarjana. Kalau diploma dia nggak bisa. Kemudian untuk penyandang disabilitas harus mengirimkan video ya. Kemudian link video dikirim ke SSC ASN. Kemudian bagi pelamar yang kebutuhan putra-putri Kalimantan dibutuhkan dengan KTP Kalimantan. Kemudian perguruan tinggi luar negeri harus minimal sekalinya 4 ya, harus disetarakan dulu di Kemenristek-Dikti. Kemudian pejabat fungsional kesehatan memiliki STR ya, ini bukan internship. Kemudian STR dapat diunggah pada laman SSC ASN, dan persyaratan untuk melamar jabatan fungsional pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Jadi kalau tempat upload STR-nya di mana? Di bawah ijazah ya teman-teman ya, di bawah ijazah itu STR. Kemudian bagi P3K yang melamar lowongan jenis pengadaan PNS yang bersangkutan wajib memenuhi minimal kerjanya 1 tahun dan mendapat persetujuan dari PPK, misalkan bupati atau wali kota atau gubernur kayak gitu ya. Tergantung kalian PNS P3K-nya di mana, di provinsi kah atau di kota. Kemudian bagi pelamar dengan penempatan pada kantor pusat bersedia dipindahkan secara bertahap ke IKN berdasarkan pemetaan prioritas kebutuhan. Daftar satuan kerja kantor pusat sesuai yang tercantum pada lampiran 3, nanti di scroll di bawah ya. Jadi untuk unit kerjanya itu nanti kalau yang pusat itu jadi siap-siap kalian ke IKN.
Kemudian tata cara pelamar udah pasti ya, kalian daftar di akun SSCSN, buat akun dulu, kemudian daftar. Kemudian kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi. Terutama ini materai ya. Kalau bisa materainya itu harus elektronik, jangan asal tempel materai ya. Kemudian ukurannya itu kalau udah habis di kasih e-materai jangan dikompres lagi ya, karena itu akan mempengaruhi kode unik dari e-materainya. Kalau kalian pengen tahu gimana cara untuk penempelannya, kalian bisa search di video aku sebelumnya. Kemudian saat melakukan pendaftaran online, pelamar hanya dapat mendaftar satu jenis pengadaan, PNS aja atau P3K aja. Jadi nggak boleh habis daftar PNS, P3K itu nggak boleh ya. Dan memilih satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Misalkan tahun ini dibuka PNS dan P3K, kalian harus pilih PNS-nya atau P3K-nya. Nggak bisa pilih, oh nggak lolos nih PNS-nya langsung daftar P3K dalam satu periode anggaran. Nah itu nggak boleh, jelas kalian akan ditolak oleh sistem. Kemudian pelamar tidak melakukan perubahan terhadap kebutuhan instansi, milih dari satu instansi pakai 2 NIK itu nggak boleh ya. Kemudian pelamar memilih satu lokasi jenis tempat ujiannya diselenggarakan oleh Kemenkes, biasanya tuh regional 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya teman-teman. Biasanya di Jawa itu ada di Jakarta, ada di Jawa Tengah, di Surabaya kayak gitu. Kalau di Kalimantan biasanya di Pontianak atau di Samarinda gitu ya. Kemudian pelamar wajib mengisi formulir dan scan-nya itu harus scan berwarna yang secara keseluruhan terlihat jelas dan dapat dibaca. Jadi kalau pengennya ijazah asli ya scan ijazah asli yang berwarna, jangan yang legalisir ya, itu biar kalian itu untuk lolos administrasinya jelas. Kemudian ini ya, kalau misalkan pelamar di atas SMA misalkan S1 kemudian mensyaratkan pendidikan dan kualifikasi pendidikan tambahan sesuai kebutuhan jabatan yang dilamar menggunakan ijazah kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. Contohnya, pelamar dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah S2 kebidanan, kemudian kualifikasi pendidikan tambahannya adalah D4 kebidanan. Maka ijazah yang harus diunggah adalah ijazah S2 terapan kebidanan dan ijazah D4 kebidanan, bukan ijazah S2 kebidanan atau S1 kebidanan. Jadi kalau sarjana terapan ya terapan kebidanan, jangan S1-nya gitu ya. Sama kayak D3 ataupun D4 kayak gitu nggak boleh. Hasil scan berwarna asli, surat akreditasi perguruan tinggi minimal B atau tangkapan layar screenshot dari BAN PT atau PT Lamkes. Nah, lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib menyertakan hasil scan warna asli surat penyetaraannya. Kemudian lulusan bagi pelamar yang kualifikasi pendidikan yang disyaratkan namun kualifikasi pendidikan tidak tercantum pada ijazah atau transkrip. Nah, ini harus di scan juga di bawah ijazah nih ya. Misalkan pelamar dengan kualifikasi pendidikan S2 SKM, peminatannya informasi kesehatan. Nah di ijazahnya itu jelas nggak ada tulisannya ya kan tentang peminatannya itu informasi manajemen kesehatan. Nah maka itu kalian harus minta persetujuan dan minta surat keterangan dari prodi atau fakultas atau perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah menempuh S2 kesehatan dengan peminatan sistem informasi manajemen kesehatan. Biasanya kayak gini tuh kesehatan masyarakat ya yang ada peminatannya banyak tuh ya. Kan ada SKM, ada Keseling, ada K3, ada Kespro gitu ya. Kemudian hasil scan berwarna asli transkrip atau daftar nilai sesuai daftar ijazah, bukan legalisir ya teman-teman. Kemudian misalnya nih kayak pelamar dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah S2 terapan dan kualifikasi pendidikan tambahan D4 kebidanan. Maka transkrip nilai yang harus diunggah adalah transkrip nilai S2 terapan kebidanan dan D4 kebidanan, bukan transkrip S2 kebidanan dan S1 kebidanan. Ini sama kayak yang tadi ya. Kemudian ini kalau yang daftar orang luar negeri, universitas luar negeri maksudnya, hasil scan asli KTP, kemudian foto ukuran 4x6, ini sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dengan latar belakang merah. Kalau pakai baju putih jilbab hitam gimana? Ya minimal dia harus kemeja nih, udah ada keterangannya ya, kemeja minimal ya. Kalau misalkan mau pakai kaos apa terserah, yang penting dia kemeja ya. Kalau bisa pakai jas ya, itu lebih bagus lagi, jas hitam.
Kemudian hasil scan berwarna asli surat keterangan sehat dari dokter. Kemudian scan e-materai sesuai dengan format lampiran 4. Ini udah pernah saya share, nanti linknya ada di pojok kanan atas. Kemudian scan asli surat pernyataan. Dokumen lainnya bagi pelamar cum laude ya, scan semua asli. Disabilitas juga semua asli. Semua dokumen yang diunggah harus sesuai dengan ketentuan persyaratan laman SSC-ASN. Apabila terdapat beberapa dokumen persyaratan yang harus diunggah dalam satu kolom, maka dokumen-dokumen tersebut harus digabung dalam satu file. Misalkan nih, STR diupload di mana, nggak ada kolomnya ya, dikasih di bawahnya ijazah, kasih di kolomnya ijazah kayak gitu ya. Misalkan kalau disuruh surat keterangan peminatan gimana? Ya jadikan satu dengan ijazah yang tadi udah dijelasin di atas ya. Jadi habisnya ijazah, surat keterangan peminatan dari kampus kalian. Nah, ini untuk jadwal seleksinya, ini kumulatif ya teman-teman ya. Nah, ini pengusulan NIP-nya sekitar 22 Februari tahun depan. Oke, untuk seleksi administrasinya ini mungkin nanti kalian bisa download sendiri, kalian bisa baca ya dari SKD-nya. Kemudian ini yang penting kalau kalian pernah lolos dan pernah daftar di tahun kemarin, tahun 2023 pernah daftar di Kementerian Kesehatan, nilai kalian itu bisa dipakai di SKD tahun 2024. Asalkan nih pakai NIK-nya sama, jenjang pendidikan yang dipilih sama, melamar di instansi yang sama, kayak gitu ya. Ambang SKD tahun 2024 itu sesuai dengan memenuhi penetapan kebutuhan yang dilamar. Kalau misalkan SKD kalian itu tinggi di 2023 ya nggak masalah ya. Tapi kalau menurut aku ya mending ikut lagi lah ya. Kemudian pelamar yang memilih untuk menggunakan SKD tahun anggaran 2003 tidak dapat mengikuti SKD tahun 2024. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah SKD 2024. Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun 2023 dan pelamar yang mengikuti SKD tahun 2024 akan diumumkan dalam pengumuman hasil seleksi. Jadi yang boleh ngikut 2023 atau 2024 nanti akan dikasih di pengumuman hasil seleksi ya. Boleh milih antara 2022 atau 2024 gitu. Kalau pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun 2023 seleksi pelamar serta pelamar yang mengikuti SKD tahun 2024 dapat mengikuti seleksi SKB paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan. Jadi misalkan kalau kalian menggunakan SKD 2023, kemudian kalian lolos di SKB, nah nilainya yang dipakai untuk di SKB itu adalah 3 kali. Misalkan yang dibutuhin itu 3, ya berarti 3 kali 3 berarti 9 orang gitu ya. Sama sih kayak tahun sebelumnya. Kemudian nih yang paling penting SKB. Kalau kalian lolos ya di SKB ini ada beberapa jabatan. Jadi kalau nilainya sama ya, 40% di SKD, 60% di SKB. Kalau SKB ini ada beberapa jabatan yang harus harus tatap muka selain cek BKN ya. Misalkan nih, SKB tambahan untuk Pranata Komputer ahli pertama dan terampil. Ini kemudian wawancara praktik kerja bagi dosen asisten ahli dan dosen lektor, kemudian wawancara dan praktik kerja bagi jabfungnya Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama dan Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil. Kemudian wawancara bagi jabfung asesor SDM Aparatur Ahli Pertama dan auditor Ahli Pertama, wawancara dan praktik kerja bagi jabatan fungsional analis kebijakan Ahli Pertama. Oke, kita ke sistem kelulusan SKB ya. Jadi yang ada SKB tambahan tuh ini Pranata Komputer Ahli Pertama dan Pranata Komputer Terakhir. Ini CET BKN-nya 50%, SKB berupa praktik kerja bobotnya 50%. Jadi habis CET BKN tuh 50%. Terus habis itu kalian ke tambahan praktik kerja 50% ya. Kemudian jabfung dosen, ini CET BKN-nya 50%, SKB tambahannya wawancara nilainya 10%, praktik kerja 20%, tes bahasa Inggris 20%. Habis itu digabungin baru kalian lolos. Kemudian jabatan fungsional dosen lektor, CET BKN-nya 50%, wawancaranya 10%, praktek kerjanya 10%, dan bahasa Inggrisnya 30%. Wow, dia harus bisa bahasa Inggris ya.
Kemudian Pranata Laboratorium ahli pertama dan Pranata Laboratorium terampil. CET BKN-nya 60%, wawancara 10%, prakteknya 30%. Untuk Jafung Asesor SDM aparatur pertama dan auditor ahli pertama, CET BKN-nya 90% dan wawancara 10%. Rata-rata wawancaranya 10% ya. Kemudian analis kebijakan ahli pertama, bobot CET BKN-nya 50%, SKB wawancaranya 10%, praktik kerjanya 40%. Dan untuk jabatan selain yang tercantum pada huruf D yang tadi itu penggunaan CET BKN 10%. Jadi misalkan kalau bidan, perawat, dokter, S1 kayak gitu, dia cukup tes 1 aja SKB-nya CET BKN. Oke. Untuk kelulusan akhir ditentukan berdasarkan nilai SKD 40% dan SKB 60%. Untuk selanjutnya ini enggak ditanggung biaya ya teman-teman. Ini bisa kalian baca sendiri. Dan kemudian ini untuk disabilitas ada formnya. Nah, ini yang aku tunjukin, ini adalah daftar jabatan yang harus pakai STR dan yang tidak. Kemudian ini ini adalah satuan kerja yang siap-siap untuk diluncurkan ke IKN ya, secara bertahap. Di sini ada tulisannya semua. Kemudian ini adalah lampiran surat lamaran dan surat pernyataan. Kalian bisa download di sini. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.